Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Nomor peserta PPG 201001819595 akan melaksanakan ujian kinerja pada Sekolah Dasar Negeri Monggol 1 Sabtosari Gunung Kidul pada kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan pada pertemuan yang ketiga. Demikian perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik ya anak-anak ya. Pak Guru pengen tahu semangat kalian hari ini. Semuanya semangat pagi. Luar biasa, kalian hebat luar biasa. Kalian harus semangat untuk memulai pagi hari ini ya anak-anak. Halo anak-anak, bisa dengar suara Pak Guru? Suara Pak Guru hari ini jelas ya anak-anak ya? Jelas ya. Nah anak-anak sekalian, Pak Guru tadi sudah mengirimkan absen melalui Google Form. Anak-anak sudah ngisi? Sudah, Pak. Saya cek dulu ya. Oh iya, karena Mas Leo yang pertama kali absen, nah sekarang Mas Leo memimpin untuk berdoa. Silakan Mas Leo. Yuk. Teman-teman. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih Mas Leo telah memimpin untuk berdoa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, seperti Mas Leo ya, selalu disiplin. Absen pertama kali itu termasuk salah satu contoh disiplin. Dengan kita berdisiplin, semua cita-cita kalian akan mudah untuk tercapai. Anak-anak sekalian, sebelum mulai kita belajar pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Karena kita berada pada posisi daring, kalian duduk yang sempurna. Bapak putarkan videonya ya, kalian nanti tirukan. Ya, kita telah menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita akan bangga terhadap bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang rajin, agar semua cita-cita kalian akan tercapai. Seperti itu anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anakku semua, Pak Guru mau bertanya, apakah kamu tahu bunyi sila Pancasila? Yang pertama, Tahu, Pak. ya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa, betul sekali. Apa saja perilaku yang ditunjukkan oleh sila pertama Pancasila? Beribadah sesuai agamanya. Oke, beribadah sesuai dengan agamanya ya, itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Betul sekali anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menyampaikan tujuan belajar pada kesempatan pagi hari ini. Kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama, kita menyebutkan ide pokok, lalu kita menemukan ide pokok dan menentukan ide pokok. Nanti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, lalu menunjukkan nilai Pancasila yang terdapat pada kehidupan sehari-hari dalam lingkungan, dan juga mengaitkan nilai Pancasila yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah
Dengan kita melihat video materi dan teks, siswa mampu menyebutkan ide pokok secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok yang terdapat dalam bacaan secara benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa mampu menentukan ide pokok yang terdapat di teks secara benar. Yang terakhir, membuat laporan, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila, itu yang ke-8. Tujuan belajar kita tadi ada 8, nanti kita akan capai secara bersama-sama. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan ini ada 2. Yang pertama, tentang ide pokok. Nanti kalian setelah membaca, setelah melihat video, kalian akan paham tentang ide pokok itu apa, lalu kalian bisa membuat paragraf. Lalu yang sangat penting juga adalah makna nilai Pancasila, karena nilai Pancasila itu ada banyak sekali, ada 5 sila. Nanti maknanya apa dalam kehidupan sehari-hari agar kalian bisa melaksanakan makna-makna sesuai dengan sila Pancasila tersebut. Itu sangat penting untuk kehidupan kalian. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru akan memberikan pertanyaan untuk mengukur pengetahuan kalian sebelum belajar. Nih, ada 2 soal. Silahkan siapkan bukunya untuk ditulis. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Yang kedua, sebutkan kegiatan yang sesuai dengan makna sila pada kehidupan sehari-hari. Sudah ditulis ya? Oke, silakan kerjakan. Nanti jawabannya disimpan dulu atau kita bahas nanti pada akhir pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menampilkan sebuah tayangan video pembelajaran. Anak-anak simak ya. Ya, Pak. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Contoh kalimat utama yang berada di awal paragraf namanya deduktif. Yang berada di akhir paragraf namanya induktif. Yang berada di awal dan di akhir paragraf namanya campuran. Tadi sudah melihat videonya ya anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Oke, sekarang Pak Guru mau bertanya. Apa isi dari materi video tadi? Kalimat utama, Pak. Kalimat utama, oke Nares. Ada lagi yang mau jawab? Yang lain? Contoh ide pokok, Pak. Contoh ide pokok, oke. Jadi tentang kalimat utama, tentang ide pokok dalam suatu paragraf. Betul sekali, tentang ide pokok. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya lagi. Nah, kalimat utama, tadi ada 3 kan? Coba sebutkan, siapa yang tahu kalimat utama itu apa saja? Deduktif. Deduktif. Apa deduktif? Kalimat utama di awal paragraf. Oke, kalimat utama di awal paragraf. Deduktif, betul ya. Ada lagi yang kedua, apa? Saya, Pak. Oke, Nurul, silahkan. Induktif, Pak. Induktif. Apa itu induktif, Nurul? Kalimat utama di akhir paragraf. Kalimat utama di akhir paragraf, betul sekali. Yang ketiga, siapa yang menjawab? Campuran. Oh, Meta. Dan ditekankan di akhir paragraf. Oke, yang ketiga adalah campuran. Kalimat utama di awal dan ditekankan di akhir. Betul sekali, kalian luar biasa. Berarti kalian sudah menyimak video tadi dengan benar. Jadi kalimat utama tadi ada 3. Yang pertama deduktif, kalimat utama yang berada di awal paragraf. Yang kedua induktif, kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Yang ketiga campuran, kalimat utama yang ada di awal dan ditekankan di akhir paragraf. Anak-anak jelas tentang kalimat utama? Jelas, Pak. Ya, tadi juga disebutkan bahwa ide pokok. Ide pokok adalah sesuatu gagasan atau pikiran utama yang ada dalam paragraf. Ide pokok itu berada dalam kalimat utama. Kalau kalian semua sudah paham tentang ide pokok dan juga materi tentang kalimat utama, kalian kerjakan lembar kerja yang pertama. Silahkan kalian kerjakan, Bapak kirim melalui WA Group. Silahkan anak-anak kerjakan ya. Nih. Nanti kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan ya. Nanti kalau sudah ada yang selesai, langsung angkat tangan lalu kita bahas. Oh, ada yang sudah selesai nih. Oh, Atika Nara sudah selesai. Oke, sebentar ya. Dinda juga sudah selesai. Nurul? Sudah, Pak. Oh, sudah selesai. Oke, kita bahas ya anak-anak ya.
Sekarang nomor 1. Untuk Saya, LKPD yang pertama. Nurul, oke silakan Nurul. Dibacakan soalnya dulu. Setelah membaca paragraf di atas, tentukan judul yang sesuai dengan bacaan. Ya, apa yang sesuai dengan bacaan? Kelinciku tersayang. Judulnya adalah tentang kelinciku tersayang. Sekarang yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Jelaskan. Adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Oke, ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat dalam suatu paragraf. Betul sekali. Sekarang nomor 3. Saya, Pak. Menurutmu apa ide pokok bacaan? Aku sangat senang memelihara kelinci, Pak. Oke, aku sangat senang memelihara kelinci. Betul sekali. Ada yang betul semua? Angkat tangan. Oke, kalian luar biasa. Kalian sudah paham tentang ide pokok berarti ya anak-anakku. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ada tugas diskusi. Jadi kelompok 1 ada Leo sama Sophie. Kelompok 2 Dika sama Avian. Kelompok 3 ada Atika Nares dan juga Kenia. Kelompok 4 ada Nurul sama Oksi. Kelompok 5 ada Dinda sama Meta. Sekarang anak-anak buka buku siswa halaman 20. Nah, nanti kalian bacakan materi yang ada di halaman 20. Yang mau membacakan untuk buku siswa di halaman 20 siapa? Langsung angkat tangan. Oke, Atika Nares, dilanjut teman-temannya ya. Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Ya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Terima kasih anak-anak sekalian sudah membacakan materi pada halaman 20. Setelah kalian membaca teks, coba kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Apa ide pokok dari materi yang kalian bacakan? Silakan. Yuk diskusikan dengan kelompok, yuk kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai langsung angkat tangan dan dijawab apa ide pokoknya tadi. Mas Leo, kelompok 1 tadi tentang apa ide pokoknya bacaannya? Aku memiliki hewan peliharaan yang sangat lucu dan imut. Oke, aku memiliki hewan peliharaan yang lucu dan imut. Kelompok 2? Rima mempunyai seekor hewan peliharaan. Ya, oke, Rima mempunyai hewan peliharaan, boleh. Nares sama Kenia? Silakan. Air seni kelinci. Mengumpulkan air seni kelinci, boleh. Kelompok 4, silakan Oksi dan Nurul. Tentang memupuk tanaman menggunakan air seni kelinci. Oke, memupuk tanaman dengan air seni kelinci, boleh. Sekarang kelompok terakhir, Dinda sama Meta. Tentang memberi makan hewan kesayangan. Nah, ide pokoknya tadi adalah tentang mengumpulkan air seni kelinci. Itu adalah ide pokoknya. Terus dijabarkan, dijelaskan air seni kelinci itu untuk apa, seperti itu. Jadi ide pokok itu adalah yang paling penting atau gagasan utama dalam setiap paragraf. Sekarang tugasnya adalah kalian membuat satu paragraf. Jadi kalian tugasnya adalah diskusi kelompok bersama kelompok masing-masing, lalu kalian buat paragraf. Tidak usah panjang-panjang paragrafnya. Tentang hewan peliharaan. Nanti kalau sudah selesai kalian bacakan, biar kelompok lain yang menjawab ide pokoknya apa. Jelas anak-anak? Oke, silakan kalau jelas, silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan. Jadi nanti kelompok 1 membacakan hasilnya, kelompok 2 menjawab ide pokoknya apa. Kelompok 2 membacakan hasilnya, kelompok 3 menjawab ide pokoknya apa. Nanti kalau sudah selesai, langsung angkat tangan, lalu kita bahas. Sudah selesai anak-anak? Bentar Pak. Oh bentar, oke. Silakan dibacakan lagi. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, kelompok 2? Ya Pak. Oke, kalau sudah selesai kita bahas. Nah sekarang yang pertama adalah kelompok 1 membacakan
hasil paragrafnya, kelompok 2 menyimak apa isi dari ide pokoknya nanti lalu dijawab. Aku memiliki hewan peliharaan yang sangat lucu. Dia memiliki bulu berwarna coklat. Dia suka bermain bola. Dia memiliki kumis. Kelompok 2 sekarang membacakan isinya atau ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah hewan peliharaan yang lucu. Kelompok 1 gimana jawabannya kelompok 2? Benar, Pak. Betul, oke, luar biasa. Kelompok 2 berarti itu memperhatikan ya. Nah, sekarang kelompok 2 membacakan paragrafnya, lalu kelompok 3 menyimak. Rina mempunyai seekor hewan piaraan kecil. Ia mendapatkan hewan piaraan itu pada hari ulang tahunnya yang ke-10. Rina senang sekali diberi hadiah hewan peliharaan yang lucu. Rina pun memberinya nama Gary. Silakan kelompok 3 menjawab. Hewan kesayangan Rina. Oke, hewan kesayangan Rina. Betul apa salah kelompok 2? Jawaban dari kelompok 3? Betul, Pak. Betul, oke, luar biasa. Sekarang kelompok 3 membacakan. Aku mempunyai hewan kesayangan. Nelly namanya. Nelly adalah seekor kura-kura yang diberikan ibuku 1 tahun yang lalu. Sekarang kelompok 4 dijawab apa ide pokoknya. Ide pokoknya adalah aku mempunyai kesayangan. Aku mempunyai hewan kesayangan. Oke, gimana kelompok 3? Betul apa salah? Betul, Pak. Betul, oke, luar biasa. Sekarang kelompok 4. Popo adalah kucing kesayangan. Kucing pemberian dari ayah dan ibuku pada saat aku berulang tahun kemarin. Popo merupakan kucing jenis Persia yang mempunyai mata biru yang sangat cantik. Oke, sekarang kelompok 5. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah Popo adalah kucing kesayangan. Popo kucing kesayangan. Gimana kelompok 4? Benar apa salah? Benar, Pak. Betul, oke. Sekarang kelompok 5. Tiap hari aku tidak pernah terlambat untuk memberi makan hewan kesayanganku. Panda merupakan kucing yang pintar. Ia suka makan sayur-sayuran seperti brokoli dan bayam. Aku memberinya makan 3 kali sehari, yaitu sebelum aku berangkat sekolah, setelah pulang, dan sebelum aku tidur. Apa ide pokoknya kelompok 1? Aku rajin Pak. Aku rajin memberinya makan. Gimana kelompok 5? Benar apa salah? Benar, Pak. Benar, oke, luar biasa. Kalian hebat, sudah bisa membuat paragraf dan juga membuat ide pokok. Coba sekarang apa simpulan dari kegiatan yang pertama kita lakukan? Kita mempelajari tentang ide pokok, Pak. Oke, anak-anak, kita telah mempelajari tentang ide pokok. Anak-anak sudah paham apa belum? Sudah, Pak. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan permainan ice breaking. Kalian siap untuk melakukan permainan? Iya, Pak. Oke, kita akan melakukan permainan ya. Permainannya adalah pantomim tebak pekerjaan. Pak Guru akan bergerak sesuai dengan gambaran pekerjaan tanpa bersuara. Kalian tebak pekerjaannya apa? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sekarang kita lihat berikut. Dokter, Pak. Ya. Oke, betul. Sekarang yang kedua. Ayo. Oke, betul sekali. Petani, Pak. Jawabannya petani, betul sekali. Keempat. Tentara, kita lihat. Oke, tentara. Apa anak? Kita lihat ya. Oke, luar biasa. Betul sekali. Tentang guru. Nah, itu tadi permainannya anak-anakku. Nah, tadi kita sudah melakukan ice breaking atau permainan. Ada berapa pekerjaan tadi ya?
5, Pak. 5 pekerjaan, betul sekali. Ada 5 pekerjaan. Nah, 5 itu menandakan sila Pancasila. Sila Pancasila ada 5. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini adalah contoh sila yang pertama. Perilaku sila yang pertama. Ini bisa lihat di gambar ya. Ada percaya kepada Tuhan, menghormati, lalu beribadah sesuai dengan agamanya, tidak memaksakan salah satu agama pada orang lain. Itu sila yang pertama. Sekarang yang kedua, ini ada contoh gambarnya juga. Mengakui bersama derajat, saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, membantu, itu adalah sila yang kedua. Yang ketiga, nih ada gotong royong, tolong menolong, tidak membeda-bedakan, bersatu, itu adalah contoh sila yang ketiga. Yang keempat ini sikap sila yang keempat, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, mengembangkan sikap demokratis, dan juga menerima hasil keputusan. Lalu ini yang kelima adalah adil atau keadilan sosial, yaitu majukan perbuatan yang luhur, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan. Seperti itu adalah contoh sila yang kelima. Jelas ya anak-anakku ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, sekarang kalian buka buku paket halaman 21, 22, dan 23. Silakan dibacakan, yang mau membacakan langsung bacakan, angkat tangan, dan dilanjut temannya. Silakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati yang dalam menjalankan ibadah. Setiap warga negara hendak mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan permusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kebudayaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat perburusan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus
Dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nilai yang terkandung pada sila pertama apa? Contohnya saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Yaitu saling menghormati terhadap pemeluk agama lain, boleh. Yang mana sila kedua apa? Yang adil dan beradab, contohnya saling membantu dan menolong antar sesama. Oke, saling membantu ya, itu adalah makna sila yang kedua. Apa maknanya sila yang ketiga? Persatuan Indonesia, contohnya gotong royong kerja bakti. Oke, gotong royong kerja bakti boleh. Sekarang kelompok 4. Apa kelompok 4? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain. Oke, yang kelompok 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya bersikap adil terhadap sesama manusia. Oke, betul sekali ya. Jadi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima semua ada maknanya. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali anak-anak. Anak-anak sudah paham tentang materi dari sila-sila Pancasila? Oke, kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Oke, silakan anak-anak mulai mengerjakan. Ini yang ada checklist ya, yang dicentang ya, ada 5 soal. Nanti kita bahas kalau sudah selesai. Sudah jelas soalnya anak-anak? Jelas, Pak. Ya, sudah selesai, langsung angkat tangan dan bacakan. Dari nomor 1 dulu, yang mau bacakan siapa? Ya, silakan nomor 1, Mas Leo. Gotong royong. Gotong royong sesuai dengan sila keberapa? Ketiga, oke betul. Sekarang nomor 2. Rajin beribadah. Rajin beribadah sesuai dengan sila keberapa? Pertama, oke betul. Sekarang nomor 3. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keempat. Sila keempat, betul. Sekarang nomor 4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, sesuai dengan sila kedua. Sila kedua, betul sekali. Sekarang yang nomor 5. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, sesuai dengan sila 5. Oke, betul sekali. Ada yang betul semua, angkat tangan. Betul semua anak-anak? Oke, kalian luar biasa sudah paham tentang makna sila Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, karena kalian sudah berada dalam kondisi diskusi atau berada dalam kelompok, nah kalian tugasnya adalah kalian menggambarkan sesuai dengan sila masing-masing. Tadi sila pertama, kelompok pertama. Sila kedua, kelompok kedua. Sila ketiga, kelompok ketiga. Sila keempat, kelompok keempat. Sila kelima, kelompok kelima. Kalian gambar, lalu tuliskan maknanya apa. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke, silakan kerjasama ya. Jadi karena ada 2 orang, 1 gambar, 1 mewarnai, atau yang 1 menulis gitu. Jadi biar adil, kalian kerjasama. Sudah paham ya anak-anak tentang tugasnya? Sudah, Pak. Silakan mulai anak-anak. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya. Jadi nanti dibacakan sila pertama maknanya apa dan dilihatkan di kamera biar kita semua tahu gambarnya seperti apa. Boleh diwarnai, boleh sketsa saja, boleh, terserah. Terserah kreasi masing-masing. Gambar bintang, maknanya apa ya? Tidak memaksakan agama kepada orang lain, Pak. Oke, maknanya adalah tidak memaksakan agama terhadap orang lain, boleh. Sekarang yang kelompok 2. rantai emas, Pak. Ya, rantai emas. Dibacakan maknanya. Sikap yang sesuai dengan sila kedua, menjenguk orang sakit. Oke, menjenguk orang sakit, boleh. Sekarang kelompok 3. Pohon beringin, gotong royong, mempelajari kesenian dari daerah lain. Oke, sekarang kelompok berikutnya, kelompok 4.
Kapal banteng. Apa kapal banteng? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai dengan sila 4. Musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Oke, luar biasa. Sekarang kelompok 5. Padi dan kapas, Pak. Ya, Pak Didi Kapas apa menanya? Sikap yang sesuai dengan sila kelima, bersikap adil terhadap sesama manusia. Oke, adil terhadap sesama manusia. Betul sekali, kalian luar biasa. Nah, kita sudah selesai dari makna sila Pancasila. Anak-anakku sekalian, coba simpulkan materi yang kedua ini apa? Silahkan yang mau menyimpulkan. Kita mempelajari tentang nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, Pak. Oke, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Betul sekali, Oksi. Terima kasih. Kita telah mempelajari tentang makna yang terkandung dalam sila Pancasila. Anak-anak sudah paham tentang kegiatan ini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian kerjakan lembar evaluasi. Sudah jelas soalnya anak-anak? Sudah, Pak. Ya, sudah. Silakan langsung angkat tangan yang sudah selesai dan dibacakan. Oke, silakan dibacakan soalnya nomor 1 dan langsung jawaban. Apa yang dapat kamu jelaskan tentang ide pokok? C. Pokok permasalahan suatu bacaan. Oke, pokok permasalahan satu bacaan betul. Nomor 2. Bagaimana cara menemukan ide pokok dalam paragraf adalah A. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Oke, nomor 3. Jenis ide pokok adalah D. Deduktif induktif. Deduktif induktif boleh. Oke, lanjut. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat per 2017 mencatat 2.884 ekor komodo. Menurutmu apa ide pokok bacaan di atas? D. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Oke, betul. Dari 5 soal betul semua anak-anak? Betul, Pak. Oke, betul. Sekarang yang nomor berikutnya. Pengamalan sila Pancasila berikut yang sesuai dengan sila pertama adalah A. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Oke, betul. Nomor 2. Informasi yang sesuai dari gambar di samping merupakan pengamalan sila Pancasila ke B. Kedua. Kedua, betul sekali. Sekarang nomor berikutnya. Ya, Dika. Oh, Apian. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari dari bunyi sila tersebut adalah C. Tidak melaksanakan kehendak pada orang lain. Oke, betul. Yuk, selanjutnya. Siapa yang selanjutnya membacakan? Kegiatan pada gambar merupakan wujud sila Pancasila ketiga. Ketiga, oke, betul. Silakan yang terakhir. Perilaku yang bertenggang dengan sila pada laman di samping adalah A. Bersikap sesama dan tidak orang lain. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kira-kira jawaban kalian tadi benar apa salah ya? Dari pritas yang awal tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Coba silakan. Gagasan atau permasalahan yang menjadi pokok paragraf. Oke, betul, Nares. Tadi jawabannya betul apa salah ya? Di awal? Betul, Pak. Betul, oke. Sekarang yang kedua, sebutkan kegiatan yang sesuai dengan makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila kedua apa?
Aksi Tolong menolong. tolong menolong membantu, boleh, betul sekali anak-anakku sekalian. Nah, tadi kita mempunyai tujuan di awal ya anak-anak ya. Kira-kira sudah tercapai belum ya? Tadi kita sudah melihat ide pokok. Kalian tadi sudah membuat ide pokok apa belum? Sudah, Pak. Sudah, berarti tercapai ya. Oke. Sudah menemukan ide pokok. Nah, terus kalian menerapkan sila-sila Pancasila. Sudah apa belum tadi? Sudah. Sudah, oke, berarti tujuan pelajaran kita sudah tercapai pada siang hari ini anak-anakku. Nah, anak-anak sekalian, silahkan yang mau berkomentar tentang pelajaran kita pada siang hari ini, silahkan yang mau berkomentar atau mengeluarkan pendapat. Yuk, silahkan Ares. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini tentang ide pokok. Oke, senang, Nares boleh. Siapa lagi yang mau berpendapat? Yuk, silakan. Bebas. Dengan mempelajari tentang nilai sila Pancasila sangat membantu saya dalam belajar dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Pelajaran berikutnya diberikan permainan lagi karena biar Oke, siap. Jadi setiap pelajaran ada permainan ya. Oke, siap. Besok saya siapkan, Pak Guru siapkan permainan agar kalian lebih semangat. Boleh sekali. Nah, anak-anak sekalian, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan? Yuk, siapa yang menjawab? Pak. Silakan Leo. Menghargai perbedaan dengan saling menghormati. Oke, betul sekali, untuk menghargai perbedaan, saling menghormati. Nah, sekarang silakan anak-anak simpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan. Oke, silakan. Kita hari ini mempelajari tentang ide pokok. Oke, tentang ide pokok. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Siapa? Ayo, silakan, Tian. kita mempelajari tentang nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke, terima kasih kalian telah menyimpulkan kegiatan pada siang hari ini, yaitu tentang ide pokok dan nilai tentang Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran selanjutnya kalian persiapkan materi berikutnya, yaitu tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Kalian baca dulu di rumah masing-masing. Pak Guru berpesan, kalian harus jaga kondisi baik-baik karena masa pandemi, kalian harus menjaga disiplin protokol kesehatan. Kalian jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Kalian juga harus menjaga disiplin waktu agar semua cita-cita kalian dapat tercapai. Kalian harus rajin belajar, ikuti perintah orang tua, dan juga laksanakan perintah dari Bapak Ibu Guru. Seperti itu anak-anak, jelas ya pesan dari Pak Guru ya? Jelas, Pak. Oke, sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Cublak-Cublak Seweng. Nanti kalian ikut bernyanyi ya anak-anak ya. Baik, Pak. Cublak-cublak suwung, suwung ngeteng ngeteng ketunung. Sir ponggele kopong sir ponggele kopong sir ponggele kopong. Sebelum selesai kegiatan, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Silakan. Siapa yang memimpin berdoa hari ini? Mas Dika. Oke, silakan Dika memimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih, selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Demikian kegiatan
saya laksanakan. Banyak kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mohon kritik dan saran demi kemajuan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.